beriman. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, Anas bin Malik. Ya, sudah jelaskan bahwa Anas bin Malik datang ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu umurnya 10 tahun. Ya. Itu Ummu Sulaim, ibunya, dan Abu Talha, bapaknya, datang ke Rasulullah mengatakan inna hadza ghulamun kayyis, atau inna ibni ghulam, anak saya, anak yang cerdas, falyakhdimka, maka jadikanlah ya pembantu. Ya udah, buat diserahkan Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ini menemani Rasulullah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Ketika umur 10 tahun, dan termasuk perawi hadis terbanyak yang telah saya sampaikan dari kalangan sahabat. Dan juga Anas bin Malik ini merupakan salah satu orang yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Ya, itu doanya Rasulullah yang masyhur, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ya, dalam hadis Muslim. Ya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan masukkan dia surga. Anak Anas ini diceritakan ada berapa orang, puluhan, ya, 10 atau sekian, semuanya hafal Al-Quran. Kulluhum qara'ul Quran, dan Anas hidupnya 104 tahun, termasuk lama. Makanya ilmunya banyak diambil. Ya, banyak anak, ya, umurnya panjang, masuk surga lagi, luar biasa. Radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah tidak mencari pembantu. Ini penting. Mungkin ada yang Rasul ngapain nyari pembantu di Madinah? Tapi Ummu Sulaim, ibunya dan bapaknya lah yang menyerahkan Anas sebagai pembantu. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, sebenarnya muttafaqun alaih di sini. Tapi Imam Nawawi sering memaksudkan rawahu al-Bukhari wa Muslim itu muttafaqun alaih sebagaimana yang beliau lakukan dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kadang ulama hadis itu punya istilah sendiri. Kalau dia keluar dari istilah kebanyakan, dia jelaskan dalam Riyadhus Shalihin mengatakan wa ma qultu rawahu al-Bukhari wa Muslim fa ma'nahu muttafaqun alaih. Apa yang kukatakan Bukhari Muslim maksudnya muttafaqun alaih, karena hadis ini hadis Anas, satu sahabatnya, dan lafadznya juga sama persis dengan antara Bukhari dan Muslim. Jadi tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya, yuhibba li akhihi, mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini banyak ini. Ini termasuk juga kaidah penting dalam kehidupan. Pertama tentunya di sini ada kata-kata tidak beriman. Secara zahir, orang yang tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya, dia nggak beriman alias kafir. Zahirnya kan begitu, tidak beriman. Makanya di sini ulama ketika membaca hadis ini, mereka mencoba memahami, ya, dan menafsirkan hadis ini bahwa mereka sampai satu kesimpulan yang dimaksud tidak beriman di sini artinya tidak sempurna imannya. Karena kalau begini banyak orang yang tidak beriman. Ya, sama seperti hadis Rasulullah, ya, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi.
Ya, tidak ada sholat bagi orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Berarti kalau sholat di rumah batal sholatnya, nggak sah. Seperti itu ya. Ya, terlepas dari jamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah dan ataupun wajib ya, dalam pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena Rasulullah SAW ketika itu ingin membakar orang-orang yang tidak ikut jamaah. Itu ingin, Rasulullah ingin membakar tapi nggak dilakukan. Jadi itu menunjukkan satu sunnah yang muakkadah ataupun wajib, yang apabila satu kampung gak ada yang melakukan jamaah, mereka berdosa. Itulah pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi di sini tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya yang ia cintai untuk dirinya. Okay. Sehingga pada suatu hari ya, ketika Rasulullah SAW ya, dalam satu hadis ya, Rasul bilang, siapa yang mencintai aku? Ya, para sahabat bilang, ketika itu Umar mengatakan, ya kan, inni uhibbuka. Ya. Tapi inni uhibbuka aktsara min ghairi illa min nafsi. Aku mencintai engkau ya, dari semua manusia kecuali diriku. Rasulullah, engkau belum bisa sampai kepada satu derajat. Akhirnya Umar ketika itu, aku mencintai kau lebih dariku. Secara fitrah manusia atau secara kebiasaan manusia, fitrah manusia itu lebih cinta kepada dirinya, kan gitu kan? Lebih mentingin dirinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar mencintai seseorang ya, mempunyai saudara itu minimal sama. Kalau imannya mau, kalau Rasul jelas ketika itu mencintai lebih, ketika Umar mengatakan aku lebih mencintai engkau dari semua manusia kecuali diriku ya, artinya sama, diriku denganku sama-sama aku cinta. Tapi akhirnya Umar berkata setelah itu, aku mencintai engkau lebih dari diri. Itu keimanan yang tinggi. Rasulullah SAW mempunyai, harus dicintai dari semua manusia. Tapi di sini saudara, kita bicara dengan persaudaraan. Jadi kalau kita pada dasarnya manusia, setelah saya sampaikan, dia lebih mementingkan dirinya, ya kan? Dia dapat kerja, alhamdulillah. Si fulan nggak dapat kerja, itulah masalah orang lain ini. Gitu. Dia dapat duit, alhamdulillah bisa makan. Si fulan nggak dapat duit, nggak dapat makan, udah biarin aja, dia kan punya keluarganya. Ngapain sih ngurusin mereka? Lebih cinta kepada dirinya. Termasuk dalam ilmu juga, belajar rajin gitu kan. Itu si fulan nggak bisa, udah biarin aja. Yang penting saya pintar, dia bodoh, silakan. Gitu. Sedangkan para sahabat, mereka mempunyai kebiasaan dulu at-tanawu, bergantian dalam menuntut ilmu. Umar datang beberapa hari, kemudian gantian sahabat lain datang karena kesibukan. Nanti ketika berdua ketemu dengan sahabat ini, mereka bertukar ilmu. Ya. Jadi manusia pada dasarnya fitrahnya mencintai dirinya ketimbang orang lain. Dalam Islam, ya, Rasulullah SAW mengajarkan di sini agar kita mencintai orang lain, saudara kita, se-Islam, sama dengan cinta kita terhadap diri kita. Ini berarti kepekaan kita kepada orang, kemanusiaan kita kepada orang, kasih sayang kita kepada orang. Kalau kita suka beli baju baru, maka Islam mengajarkan kita kalau ngasih yang kita cintai. Lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai al-birra, satu kebaikan yang sempurna, kebaikan, sampai kau menginfakkan yang kau cintakan. Susah. Sehingga ketika Ansor datang ke bertemu dengan Muhajirin gitu kan, kaum Ansor dulu itu, udah saya punya ladang, ambil setengahnya gitu kan. Saya punya istri 2, ambil 1. Wow, enak banget kata Umar gitu. Tuhibbun. Kita punya baju yang kita suka, kita kasih ke orang. Enggak, kita punya baju banyak, kita pilih dulu yang udah robek-robek, ya kan, yang sudah buluk, kasih orang aja. Kita belum sampai al-birra, udah bekas 5 tahun kasih orang. Baju yang baru, yang masih bagus mau kasih orang. Nah, maka di sini banyak sekali ayatnya sebenarnya. Pertama, dia mencintai saudaranya sama seperti dirinya, misalnya dalam kebaikan. Kalau dia punya harta, dia juga cinta, senang kalau temannya punya. Kalau dia punya harta, dia ingin berbagi. Kalau dia taat, dia juga ingin temannya taat. Ini panjang nanti kesananya. Babnya ini adalah tawassul bil haqqi. Karena tawassul bil haqqi, tawassul bil sabri itu adalah hasil karena kita cinta kepada orang lain seperti kita cinta kepada diri kita. Kita mau taat sendiri kan enggak kan? Udah, yang penting saya ke masjid, dia mau ke masjid, mau ngapain kayak masa bodoh gitu. Peduli amat gitu kan. Dia mau bodoh atau enggak? Enggak. Juga kita cinta kepada orang lain sebagaimana cinta kepada diri kita kepada diri kita, cinta kita kepada diri kita dalam hal apabila keburukan menimpa kita. Kalau kita jatuh dari motor, berdarah, itu apa yang kita lakukan? Mengeluh, kesakitan, sakit, tolong, gitu kan. Bawa ke rumah sakit, ingin diperhatikan. Sama ketika orang jatuh tabrakan, sama kita juga harus merasakan seperti kita merasakan itu. Jangan orang jatuh dari motor dilihatin. Ngapain liatin, kerumunin gitu, bukan ditolong misalnya. Ada orang berdarah gitu, dilihatin doang, nggak dibantu, nggak ditolong, seperti itu. Berarti kita lebih, itu tadi bahasa Marokkonya, ia berkhirasu, dia mencintai kepala dia sendiri, kan begitu. Kita lebih. Nah, Islam dalam hadis-hadis ini secara khusus mengajarkan kepada kita untuk mencintai kebaikan atau menghilangkan keburukan dari saudara kita. Juga yang kedua tadi telah sampaikan, memberikan masukan kepada saudaranya agar dia menjadi baik. Itu dalam rangka juga dia cinta, dia nggak mau temannya masuk ke dalam satu maksiat. Dia nasihatin, jangan, saudaraku jangan ikut orang-orang itu, mereka mabuk-mabukan atau mereka menghabiskan waktu sehingga tidak sholat, lebih baik kau ikut saya. Seperti itu. Maka orang Islam, mereka, kita semua sebagai orang yang mengaku beriman, hendaknya dapat berlomba-lomba dalam mencapai kesempurnaan iman ini. Seperti yang tadi Bapak bilang, jadi berlomba-lomba antara keburukan dan kebaikan dia. Wa fi dzalika falyatanafisu. Dalam hal kebaikan maka berlomba-lomba, orang yang berlomba. Itu Rasul ajarkan dalam keseharian, jelas. Ada orang datang, ya Rasulullah, saya nggak punya baju, saya mau bajuan aja, kasih Rasulullah. Padahal itu baju kesayangan Rasul. Bisa nggak kita? Bisa kan? Belum bisa. Ada orang datang, tentunya minta baju yang mahal yang baru kita beli.
Nanti kita ngomong ini baju baru beli, nanti kalau mau dikasih nanti ya 2 tahun lagi kalau udah rusak ya. Kalau udah lama saya pakai. Nih, dan telah saya sampaikan juga bagaimana Rasulullah ketika di Madinah ya, kaum Ansar selalu datang ya. Ya, yang tidak mampu minta ini minta itu Rasulullah kasih, bahkan pada suatu hari Rasulullah tidak punya apa-apa sehingga Ansar mereka komplain gitu, kok kamu nggak memberikan kami ya, pada hari ini kami nggak dapat kebaikan, tidak dapat pemberian dari Rasulullah. Wallahi ma adakhiru ankum syai'an, aku tidak pernah menyembunyikan atau menyimpan sesuatu ya, untuk kebaikan kalian ya. Begitu Pak, kalau pemimpin kita kayak Rasulullah pasti nggak ada yang sengsara, pasti ya. Karena pemimpin kita kenapa banyak sengsara, karena pemimpin kita lebih cinta kepada dirinya ya. Lebih senang mengayain dirinya doang, nggak pernah mikirin orang nih. Mau harga BBM naik silakan gitu. Mengapa MUI mengeluarkan fatwa orang kaya pertama kalau pakai pertama itu haram? Karena salah satunya ini agar mereka merasakan gitu bahwa orang-orang yang di bawah itu susah untuk beli bensin aja ya. Makanya orang muda kaya ya belinya pertama gitu kan, gitu ceritanya ya. Ma yuhibbu li nafsi. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Jadi gitu. Jika orang melihat orang mukmin itu dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya seperti satu jasad, satu badannya. Apabila ada yang sakit maka seluruh jasad akan merasakan sakit, bisa sahar, bisa begadang atau demam ya. Kalau kita sakit gigi ya, gigi ada yang bolong nih satu, semua badan merasakan, bisa demam ya. Kalau kita sakit kepala, emang kepala doang yang sakit, semuanya merasakan ya. Akhirnya nggak bisa menghafal, pusing ya, pusing Pak Ustaz. Yang sakit mana? Atas kan? Tapi semuanya merasakan ya, seperti itulah kalau kita ada saudara yang sakit, ada saudara yang tidak mampu, kita rasakan, kita backup dia, kita kasih dia. Ada yang kelaparan, kita kasih dia ya, sehingga terciptalah mujtama ya, satu masyarakat yang kokoh. Itu juga tujuannya seperti itu, tidak ada ketimpangan, satu kaya banget yang satu miskin. Itu ciri negara-negara yang kapitalisme, liberalisme seperti itu. Orang yang kaya sekali, mau ada krisis ekonomi kayak apapun mereka tetap kaya ya. Sehingga mal-mal dan pasar-pasar itu tetap ramai. Dengan demikian Rasulullah dalam hadis itu mengajarkan kita ya, yang pertama agar hati itu selalu iktilaf, selalu menyatu, selalu mencintai ya. Jangan sampai kita benci kepada orang, apalagi dia saudara kita sendiri, saudara se-Islam. Yang kedua adalah di sini juga agar kita menjauhi hasad ya, karena hasad ini adalah satu penyakit yang berbahaya. Orang yang hasad itu kita bilang iri ya, atau bahasa lainnya syirik, bahasa Betawinya, bahasa Jakartanya syirik itu bukan orang menyekutukan Allah. Kamu syirik aja ya. Iri ya. Karena orang yang hasad ini dia tidak ingin disaingi atau disamai. Ini bertentangan dengan kaidah ini Pak. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai dia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kalau orang yang hasad nggak bisa dia mencintai orang sama dengan dirinya, mungkin nggak bisa kamu lebih kaya dari saya gitu. Pokoknya saya yang paling kaya di sini, saya tetap harus, nggak bisa kamu lebih pintar dari saya gitu. Pokoknya saya paling pintar di sini, saya paling banyak hafalannya misalnya. Yang kamu nggak bakal bisa seperti saya paling banyak hafalan hadisnya, saya yang paling banyak ya pengetahuan dan seterusnya. Bahkan orang yang hasad ini lebih dari itu, dia tidak suka saudaranya itu mempunyai kenikmatan itu. Karena iri tadi, karena dia merasa disayangi, akhirnya dia punya perasaan, ya semoga rumahnya besok kebakaran gitu. Saya nggak mau ada rumah yang secakep rumah ini di RW di RT ini besok semua kebakaran gitu. Baru beli kulkas baru, biarin aja beli kulkas baru, nanti juga dicolong. Itu berarti kita hasad, iri seperti itu. Jadi iri ini bertentangan dengan hadis al-hasad. Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua macam orang. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama ada orang yang diberikan harta, dia menginfakkan dengan harta itu siang malam. Ya, kita iri nggak apa-apa, tapi bukan iri perbuatannya. Maksudnya kita ingin menirunya seperti itu. Satu. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu Quran fahuwa yatlu bihi ana al-laili. Diberikan Al-Quran, punya hafalan Al-Quran, bacaan yang baik, maka kita hasad, iri, ingin seperti dia. Yang terakhir dalam hadis ini juga perlu difahami bahwa iman itu berkurang dan bertambah. Itu adalah mazhab ahli sunnah bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Kalau kita banyak maksiat, iman itu berkurang. Gitu. Semakin banyak kita maksiat, semakin banyak kita benci kepada orang, berarti iman kita berkurang. Tidak sempurna. Semakin kita cinta kepada orang, mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka iman itu bertambah dan bertambah. Demikianlah hadis dari hadis yang ke-13 ini. Mungkin ada pertanyaan sekitar hadis ini. Yes. Waalaikumsalam. Dalam hadis ini kita karena disuruh untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Tapi khusus di sini ada catatan bahwa kita mencintai sesama muslim. Ini bagaimana kalau seandainya kita punya saudara non muslim? Apakah hadis ini juga berlaku? Terima kasih. Bagus. Di sini kenapa akhihi ditafsirkan muslim? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Jadi orang muslim itu saudaranya orang muslim. Itu jelas. La yadhlimuhu, ya kan? Wa la yakhdhuluhu, ya, dan seterusnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, ya kan? Tidak menzaliminya, tidak ya memakhzulkannya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa orang Islam mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan itu melebihi persaudaraan darah. Tadi silaturahim dalam segi dia itu satu nasab, saudara, itu melebihi. Ya, itu lebih atau di atasnya ada persaudaraan iman. Sehingga Allah ketika menceritakan kisah Nuh alaihissalam dan anaknya yang kafir, ketika itu Allah memberikan peringatan terakhir,
masuk Islam atau enggak. Akhirnya tidak masuk juga. Akhirnya Allah memerintahkan Nuh dan pengikutnya membuat bahtera, ya. Karena Allah akan menurunkan hujan dan terjadi banjir besar-besaran ketika itu, ya. Ketika itu anaknya Nuh alaihi salam, ya, tidak mau ikut karena tidak mau beriman. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung aja deh yang bisa menyelamatkan saya dari air. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Jadi kan seperti itu. Ini dia. Nah, intinya di situ ketika Nuh mengatakan, ya, waqila ya'rub laima wa ghadallahu qul wasal inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Kata Nuh itu, sesungguhnya anakku itu keluargaku gitu. Bukankah engkau akan menyelamatkan aku dan keluargaku? Tapi Allah bantah perkataan ini. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Jadi anak yang sedarah daging itu, karena dia tidak punya iman, Allah mengatakan itu bukan keluargamu. Ya, itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak saleh. Nah, sekarang apakah mencintai di sini dia untuk yang non muslim juga? Ini khusus sebenarnya untuk yang mukmin. Jadi kalau kita punya kerabat, ya, itu masuknya bukan hadis ini. Itu masuknya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Jadi masuknya berbuat baik saja, Pak. Tapi tidak berbuat baik yang sama dia senang untuk berbuat baik untuk dirinya. Beda. Ketika misalnya saya mempunyai orang tua yang non muslim, maka saya berkewajiban tetap berbuat baik kepada keduanya. Ya kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi beda. Kalau ini babnya itu mencintai saudara sama seperti kita cinta kepada diri. Tapi kalau kepada yang non muslim kita ihsan saja apabila mereka keluarga. Karena ayat tadi. Jadi maksudnya kalau kita berbuat baik karena ada saudara kita, ada keponakan, ada keponakan kita atau cucu kita, ya, atau cucu dari lain kakek atau seterusnya, pokoknya masih kerabat, dia non muslim, kita berbuat baik kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi mencintai mereka sama seperti mencintai diri kita, nggak ada. Itu harus dibedakan, Pak. Ada batasan. Ada batasan, iya, itu intinya. Oh, ada lagi? Dari santri, laisa hunaka su'al. Wallahi hatta anani ma sami'tu minkum walau su'alan wahidan. Tafhamuna ya? Sudah paham ya? Ya? Ya, filmnya.